Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Selasa 25 Ramadan 1446 Hijriah. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita di pagi hari ini, Bang Ihsanuddin Nursi di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum Bang Ihsanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Bang Ihsanuddin? Insya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah. Alhamdulillah bersyukur ya, kita nih sudah masuk ke hari yang ke-25, masih dikasih Selasa terakhir bulan Ramadan sekarang. Selasa terakhir. Bulan Ramadan. Minggu depan udah Syawal lagi gitu ya. Masya Allah, Betul, Masya begitu kan Allah. sawal. Begitu singkat dan cepat. Itulah Begitu dunia. singkat. Dia serba Sambil singkat, cepat. Gitu. sambil Dan memang menemani itulah waktu. arti singgah. Hmm, Sambil menemani waktu itikaf nih. Karena Iya, sebagian kaum muslimin ini ada yang sudah libur gitu ya, ada yang belum libur, ada yang sudah mudik gitu ya, ada yang aktivitasnya udah full di masjid juga ini Bang Ihsanuddin. Kita iya, menyoroti beberapa hal Bang Ihsanuddin ya, dari dalam dan luar negeri. Kalau luar iya. negeri ini kita ingin analisanya Bang Ihsanuddin ketika Donald Trump ini sepertinya mendapat banyak gugatan gitu ya. Salah satunya ini yang menarik dari media VOA, Voice of America, yang menggugat pemerintahan Trump karena anggarannya dibekukan. Nah, ternyata tidak lama dari situ Donald Trump juga ini dengan persetujuan beberapa pihak gitu ya, lembaga pendidikan Amerika atau Kementerian Pendidikan mungkin itu dihapus. Nah, ini ada kalau saya lihat beberapa Federal, artikel ya, beberapa artikel saya federal, lihat federal. federal ya. Beberapa artikel Iya, dilihat ini kaitannya memang masalah pengelolaan dana pendidikan. Nah, pengelolaan dana pendidikan. Kami tuh ingin tahu sebenarnya pengelolaan dana pendidikan seberapa krusial di Amerika ketika kaitannya dengan banyak kan istilahnya kalau di Amerika itu anak yang sekolah ataupun yang kuliah dibiayai oleh pemerintah diberikan pinjaman istilah seperti itu. Sebenarnya mekanisme di Amerika itu pendidikan dalam pendanaannya bagaimana dalam sorotan Bang Ihsanuddin sampai ke Donald Trump harus membuat kebijakan seperti itu. Belum lagi kita lihat urusan tarif ini kan makin makin serius nih bagi beberapa negara, termasuk Kanada pun beberapa mengambil arah-arah kebijakan untuk mengantisipasi itu. Kondisi Cina sekarang bagaimana gitu ya melihat posisinya. Lalu Bang Ihsanuddin dari dalam negeri, kalau dari dalam negeri kita ingin menyoroti ini Danantara makin menjadi trending ketika melihat susunan pengurus dari mulai dewan penasehat sampai ke bagian operasionalnya. Lihat Danantara ini banyak juga pihak yang melihat ya kalau profesional gitu ya, kalau profesional nanti Danantara ini dikelola ya akan membawa kebaikan. Namun profesionalitas ini juga dilihatkan rekam jejak gitu ya. Bagaimana Bang Ihsanuddin melihat permasalahan Danantara ini selain dengan isu-isu lain di dalam negeri ini gitu. Baik Bang Ihsanuddin, monggo. baik. Sebenarnya kalau Danantara, kata kuncinya satu karena memang pendekatannya pada finansial, pasti kapitalis. Gitu. Hmm. Maka orang-orang yang ada di dalamnya pasti orang-orang kapitalis. Orang-orang yang orientasinya dari finansial, dari kapital, akan diraih keuntungan. Pendekatannya pasti begitu. Hmm. Dia akan mencari manfaat, dia akan cari untung sebesar-besarnya. Maka orang-orangnya harus orang-orang yang memang punya orientasi Kapitalis. menciptakan laba dari modal yang diberikan. Ya, karakter dasarnya gitu, walaupun kemudian mereka menggunakan istilah manajemen risiko. Pendekatan risikonya harus dilakukan, memitigasi risiko gitu ya. Nah, maka kita lihat orang-orang yang ada di dalamnya siapa-siapa gitu ya. Saya akan menyoroti dulu
hadirnya Ray Dalio, hadirnya Thaksin, Iya, iya, dan iya. Jeffrey Sah, gitu ya. Jeffrey Sah. Buat saya teringat secara makro, saya pernah teringat krisis 97-98. Krisis 97-98 itu pemerintah Republik Indonesia meminjam bendera IMF, meminjam bendera institusi multilateral agar dua hal. Pertama, kepercayaan publik tumbuh terhadap industri keuangan, dan publik tumbuh karena mereka melihat ada uang dari IMF. Padahal tidak ada hard cash, tidak ada keras tunai yang dimasukkan IMF ke dalam rekening di Bank Indonesia. Dia tidak masuknya ke rekening ke Kementerian Keuangan ya. Dia masuknya ke rekening di Bank Indonesia untuk menunjuk bahwa memang ada dana dari IMF yang sudah masuk ke Indonesia. Jadi yang masuk ya paper, bahwa sudah bukan hard cash yang masuk gitu. Duitnya ada hard cash-nya, bentuk fisik uangnya tidak pernah datang gitu. Poinnya tadi, pemerintah Indonesia meminjam nama IMF untuk pertama membangun kepercayaan pasar bahwa Indonesia sudah didukung oleh IMF, dan IMF yang punya duit banyak menyediakan besaran pinjamannya sekian miliar US dollar. Gitu. Ada hasilnya. Pasar uang, nilai tukar berhenti gonjang-ganjing. Gitu. Ada hasilnya. Tapi ada hasilnya juga yang lain. IMF mengakui resepnya salah dan minta maaf. Resep pemulihan ekonomi Indonesia salah dan IMF minta maaf. Itu yang dari peristiwa 97-98. Yang menariknya, IMF tetap eksis di Indonesia dan tetap memberikan arahannya tentang sesuatu gitu di Indonesia bersama dengan Bank Dunia gitu. Dengan bahkan belum lama ini IMF baru mencairkan 40 miliar US dollar di Argentina atau di mana gitu, saya lupa pinjamannya. Oh, di Pakistan juga gitu ya. Jadi artinya dia masih punya tangan gitu. Sementara negara seperti Malaysia, negara seperti Thailand, negara seperti Korea itu tidak menggunakan jasa IMF, pulih jauh lebih baik, pulih jauh lebih cepat, dan setelah 20 tahun lebih gitu ya, setelah 27 tahun, 26-27 tahun, perekonomiannya lebih kokoh gitu. Kita lihat Malaysia lebih kokoh. Kita lihat Thailand lebih kokoh. Bahkan Korea Selatan, cadangan devisanya meningkatnya berlipat-lipat. Indonesia juga meningkat cadangan devisanya. Tapi cadangan devisa itu kan tidak sepenuhnya punya kita. Gitu. Nah, artinya kita terlampau mahal membeli IMF, membeli dalam tanda petik reputasi IMF kita beli gitu ya. Itu terlampau mahal gitu ya. Dan terlampau mahalnya terutama karena memang juga konsepnya salah. Itu pelajaran dari. Sekarang kita pindah ke Danantara. Apa nama Thaksin, nama Ray Dalio, nama Jeffrey Sah, kita tidak keluarkan uang. Danantara pasti keluarkan uang. Pertanyaan berikutnya gitu ya. Apa ada cost benefit analysis ratio, ada rasio tentang biaya manfaat atas kehadiran 3 orang itu setelah yang namanya nama Tony Blair itu hilang gitu ya. Nama Tony Blair hilang, dan itu menarik, kenapa sampai nama Tony Blair hilang? Kalau postingan saya jelas siapa Tony Blair, latar belakangnya apa Tony Blair kan jelas. Silakan baca Prahara Bangsa. Di situ saya kasih tahu kenapa Tony Blair mundar-mandir ketemu sejumlah petinggi di negeri ini gitu ya. Dari sebelum
pelantikan sampai dengan sesudah pelantikan gitu. Itu yang saya kira kita perlu tahu gitu. Silakan aja bicara, lihat di Prahara Bangsa, di buku Prahara Bangsa. Apa aktivitasnya Tony Blair sesungguhnya. Nah, yang menarik adalah kehadiran Thaksin. Thaksin belum punya latar belakang korupsi gitu. Mantan Perdana Menteri Thailand. Iya, mantan Perdana Menteri Thailand gitu. Bagaimana mungkin dia menumbuhkan kepercayaan gitu? Apa karena ini memungkinkan Thaksin membuka akses permodalan ke berbagai kalangan di luar gitu. Artinya Thaksin akan berhubungan dengan sejumlah orang kaya di dunia yang mau menempatkan dananya di Danantara. Sementara Thaksin memanipulasi namanya dari orang Cina menjadi orang Thailand gitu. Dan itu menarik gitu. Dan itu menarik. Apa yang seperti ini betul bisa menumbuhkan kepercayaan pasar, bisa menumbuhkan kepercayaan orang. Gitu. Dan Thaksin jangan salah, Thaksin adalah buronan. Kasusnya banyak ya? Kasusnya banyak. Thaksin banyak. Lalu sementara kalau ambil Jeffrey Sah, Jeffrey Sah adalah orang yang menggas Sustainable Development Goals dengan 17 pilarnya, yang dalam konsep Sustainable Development Goals dengan 17 pilarnya itu, dia tetap menyandarkan pada global saving dan global investment. Artinya apa? Konsep Sustainable Development Goals, konsep Sustainable Growth, gitu kan kuncinya di Sustainable Growth, itu tetap menyadarkan diri pada kekuatan modal asing, sehingga nanti yang tumbuh adalah duit asing, bukan duit orang yang kayak misalnya kita bicara tentang sustainable growth di Indonesia, tapi karena kita bicaranya dari global saving, dari global investment, maka Indonesia juga cuma jadi tempat tumbuh. Jadi kalau pakai bahasanya Profesor Sriadi Suasono, Indonesia cuma bilang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gitu. Indonesia. Jadi kalau pakai global saving atau global investment, itu kalimatnya ada tambahan kata di. Yang tumbuh punya orang asing, bukan punya orang Indonesia, tapi di Indonesia gitu. Apa poinnya? Ya kita cuma dapat sisa-sisa remah-remah saja, dan ketimpangan tidak akan pernah bisa diatasi karena sesungguhnya di situ bukan cuma sekedar dihisap gitu. Di situ kita betul-betul jadi kuli. Gitu. Itu Sustainable Development Goals. Itu YouTube saya umurnya cuma 4 jam ketika saya bicara seperti ini. YouTube-nya? Selebihnya di take down habis. Di take down. Karena kita habis di take down gitu ya. Karena kita ngejelasinnya begitu gitu ya. Ngejelasinnya begini. Ini mudah-mudahan kita juga tidak di take down nih. Mudah-mudahan. Nanti. Mudah-mudahan tidak di take down. Itulah dan selama konsepnya adalah pertumbuhan ekonomi dengan model begini, itu tidak akan ada 17 pilar itu melahirkan keadilan. Bisa menghapus ketimpangan, nggak akan ada. Walaupun 17 pilar itu bicara soal kemiskinan, soal lingkungan, soal macam-macam konsepnya, soal menyertakan, kan konsepnya 3P, people, profit, and planet gitu ya. Dengan Sustainable Development Goal itu triple P. Lalu ditambah lagi dengan konsep lain ada lagi yang konsep 4P gitu ya. Seperti di Kanada atau seperti di Bali Utara. Ditambah dengan bagaimana melibatkan masyarakat lebih luas gitu konsepnya. Jadi mereka bukan cuma sekedar diajak untuk berbagi, tapi betul-betul dilibatkan penuh. Gitu. Dilibatkan penuh. Jadi ada istilah public. Jadi public, people, profit, and planet. Ada konsepnya gitu. Nah, konsep triple P, people, profit, and planet dengan 17 pilarnya oleh Jeffrey Sah, selama hampir 15 tahun ini tidak kelihatan hasilnya. Jeffrey Sah ini tidak profesor ya? Profesor di Amerika ya? Profesor. Dia konsepnya dipakai oleh Bank Dunia dalam rangka tadi Sustainable Development Goals, dalam rangka Sustainable Growth gitu ya. Yang tadi karena konsepnya pada hakikatnya cuma sekedar memperluas cakupan, yang pakai istilahnya inclusive growth gitu ya, pertumbuhan berkualitas, karena memang ceritanya tentang pro-poor, pro-job, and pro-growth gitu ya, pertumbuhan untuk pekerjaan,
pertumbuhan untuk orang miskin, singkatnya begitu. Hmm. Pada hakikatnya ketika menggunakan konsep pertumbuhan adalah, nah ini di sini kata kuncinya, pertumbuhan adalah fungsi dari konsumsi, gitu kan? Fungsi dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah ditambah dengan ekspor dikurang impor, maka pada hakikatnya Anda cuma diajarkan keserakahan. Anda cuma diajarkan tentang bagaimana konsumsi, bukan mengajarkan kemandirian. Itu perbedaan. Jadi itu yang kita kritik dari konsep pertumbuhan adalah itu. Dan ini kritik ini lahir sejak yang namanya tahun 70-an. Yang diulang oleh Stiglitz dalam bukunya The Price of Inequality, dalam bukunya Free Fall 2010-2011, dikritik habis-habisan bahwa memang konsep pertumbuhan ekonomi yang digagas itu gagal gitu. Tahun 70 sudah dikritik. Itu yang pernah saya sampaikan ketika saya berdebat dengan salah seorang menteri, Anda masih menggunakan konsep lama. Dan konsep ini gagal gitu. Dalam sebuah TV swasta gitu ya. Tapi maaf, kebetulan TV swastanya si hostnya nggak ngerti tentang kegagalan teori itu. Jadi ya dianggap biasa aja, padahal itu penyakit mendasar gitu. Kenapa? Karena penyakit yang membenarkan asymmetric information, penyakit yang membenarkan keserakahan, penyakit yang membenarkan bahwa lebih penting materi ke konsumsi daripada melakukan tabungan gitu, melakukan pendekatan tabungan. Dalam pendekatan algoritma nggak masalah, tapi ketika kita aplikasikan dalam kehidupan jadi kenyataan. Misalnya kita lebih mendahulukan konsumsi atau lebih mendahulukan tabungan. Kalau pakai konsep Islam itu mendahulukan tabungan. Apa bentuk tabungannya? Bisa infak. Bisa infak. Bisa juga tabungan untuk pribadi, untuk keluarga. Pokoknya ada savingnya dulu. Jadi pendapatan adalah fungsi tabungan ditambah dengan konsumsi. Konsepnya begitu. Bukan pendapatan adalah fungsi dari konsumsi dan tabungan. Bukan itu. Itu Barat. Saya ulang. Kalau konsep Barat, pendapatan adalah fungsi. Ini teoretikal, tapi inilah asal muasal dijungkir balikannya cara berpikir gitu loh. Saya ulang. Inilah cara menjungkir balikan pemikiran. Inilah penjungkir balikan Bunyal Islam ala Khamsin. Jadi pendapatan adalah fungsi konsumsi ditambah dengan tabungan. Kalau tabungan nggak punya, pinjem. Gitu. Kalau tabungan nggak punya, pinjem. Gitu. Untuk investasi kan. Jadi kalau investasi nggak punya, pinjem. Karena lu tetap ingin tumbuh. Gitu. Apa poinnya tadi? Keserakahan, ketidakjujuran, main persepsi muncul semua di situ gitu. Kok rumusnya mengarah ke riba ya rumusnya ya? Memang riba. Memang riba. Iya, rumusnya mengarah ke riba itu. Memang riba. Jadi fungsi kalau Islam pendapatan adalah fungsi saving, fungsi tabungan, dan fungsi konsumsi. Kenapa sampai kayak gitu? Ya seperti sekarang ini. Di nomor 2 kan itu konsumsinya. Di nomor 1 kan savingnya. Di nomor 1 kan itu infaknya. Dan di dalam fungsi tabungan sama fungsi konsumsi ada kejujuran di dalamnya. Gitu. Ada kejujuran yang paling utama. Dihilangkan bentuk keserakahan gitu. Dihapus gitu, dinihilkan. Itulah perbedaan konsep dalam cara tumbuh perekonomian. Di situ kelihatan mendasar sekali penjungkir balikan itu tuh kelihatan. Ini saya ngomong kayak gini di Rasil karena saya menganggap banyak orang Islam ya. 99, sekian% ya. Termasuk di madrasah nih, termasuk di pesantren. Konsep Y sama dengan C plus S itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Padahal disitulah penjungkir balikan. Gitu. Yang harus kita perbaiki adalah sesungguhnya Y sama dengan S plus C. Pendapatan adalah gitu ya, tabungan dan konsumsi. Tabungannya apa bentuk? Potret yang disajikan di masyarakat apa yang kelihatan tuh gara-gara konsep itu tadi? Anda mengutamakan nggak punya duit, Anda tetap konsumsi? Itu
Iya, itu paling nyata riba lagi kan udah jelas. Anda nggak punya duit, tetap aja Anda beli motor. Anda nggak punya duit, tetap aja Anda minjem ke sana kemari. Anda kalau bahasa saya kan sederhana. Anda telah kalau dalam debat saya dengan Tom Lembong, debat saya dengan nggak harus saya sebut nama-nama ini karena mereka pada akhirnya orang-orang yang menjungkir balikan pemikiran. Dan itu di TV dan itu terbuka gitu dan itu tetap ada di YouTube dibuktikan. Kalau pakai konsep pendekatan adalah konsumsi dan savingnya diubah menjadi investasi dan ketika tidak ada saving untuk kepentingan investasi yang ada, maka konsumsinya menjadi tetap utama. Contohnya masyarakat Indonesia pinjolnya luar biasa. Karena begitu Anda masuk ke dalam posisi konsumsi yang tetap diminati tinggi gitu ya, itu nanti ketemunya dengan bank. Ketemunya dengan bank, ketemunya dengan dunia riba. Jadi sementara konsepnya tadi memang konsep riba gitu. Iya. Ini teorinya udah ketahuan ya, Masya Allah nih kupas nih. Ngebongkarnya begitu gitu. Enggak, ini karena kebetulan di bulan Ramadan gitu ya, dan ini tanggal 25 Ramadan gitu. Mudah-mudahan semalam itu Lailatul Qadar gitu kan. Nah sekarang kita dapat nih, oh iya, mestinya umat Islam se-Indonesia umat Islam se-Indonesia menyadari konsep ini. Masalahnya di bulan di bulan Ramadan. Sehingga mulai memperbaiki perilaku ekonominya. Economic behavior-nya itu diperbaiki, consumption behavior-nya diperbaiki, saving behavior-nya diperbaiki gitu. Kan saya misalnya diajak ngomong oleh seorang ustadz gitu ya. Seorang ustadz yang kemana-mana keliling gitu, diajak ngobrol. Saya kan bukan ustadz kalau saya. Asatiz atau. Jadi diajak ngomong, di situ ada pedagang katanya. Di satu pasar di Tangerang. 2.000 orang itu pedagang pasar tradisional. Dari 2.000 pedagang tradisional itu katanya, itu 90 sekian persen itu adalah debitur dari bank pagi, bank subuh katanya. 90%. Iya, 90% adalah debitur bank subuh gitu. Waduh, seru banget ya. Gitu. Dan tidak ada satu institusi yang menyentuh mereka untuk mengatasi. Apakah itu Basnas, apakah itu wakaf gitu. Abang mestinya turun ke situ ngebantu mereka dengan konsep yang abang punya. Dia sampai kayak gitu ngomongnya ke saya. Institusi maupun individu itu nggak ada yang apa istilahnya? Iya karena pertama memang para pedagang pasarnya mencari kemudahan pinjaman tanpa mau berpikir bahwa di balik kemudahan itu dia sebenarnya terjerat gitu ya. Jadi memang ada simbolik torture kan, ada kekerasan simbolik kan. Kekerasan simboliknya kekerasan verbalnya kalau pakai bahasa umum. Kekerasan bahasanya mudahnya meminjam kan gitu kan. Mudahnya meminjam. Sama seperti Anda ke bank juga. Bunganya rendah gitu kan. Itu kan kekerasan sebenarnya. Cilakanya pemerintah pun punya program di koperasi, Kementerian Koperasi punya program di KUR pun begitu ya. Iya sama. Intinya sama riba. Itu pakai bahasa, kalau pakai bahasa Jean Piaget gitu ya. Pakai Jean Piaget, salah satu sosiolog Perancis ketika menyaksikan Perancis melakukan penjajahan di Afrika, itu menggunakan kekerasan simbolik namanya. Teorinya kekerasan simbolik namanya. Ini biasanya teori ini saya pakai dalam rangka menganalisis peranan negara dalam memaksa. Sama seperti Anda bicara tentang apa yang sekarang ya? Ndasmu, hidup Joko Widodo, kampungan, apalagi tuh. Terus terus kepala babi dimasak aja. Apalagi kalau mau keluar aja dulu silakan, jangan balik lagi. Itu kekerasan simbolik. Itu kekerasan simbolik.
itu menunjukkan kekerasan verbal. Itu menunjukkan ada satu karakter bermasalah di situ gitu. Jadi kalau pakai komunikasinya, teori bermasalahnya, itu ada tekanan, ada paksaan gitu, yang sesungguhnya di belakang itu juga ada kemungkinan ketidakmampuan menyelesaikan masalah gitu. Jadi kerjanya menindas, memaksa. Maka muncullah tadi ya, macam-macam. Jadi ini penting nih, walaupun Angga tidak menyampaikan, penting bagi pemerintah memperbaiki pola komunikasinya. Penting bagi pemerintah kalau memang akhirnya saya hidup dan mati untuk rakyat, saya rela mati untuk rakyat, saya akan kejar koruptor ke Antartika dan ke barang pasir paling jauh sekalipun gitu ya. Saya memang berjuang untuk rakyat gitu. Maka kekerasan-kekerasan simbolik yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto dan para menteri yang terhormat itu gitu ya. Mudah-mudahan di bulan puasa ini Anda dengar baik-baik gitu ya. Kekerasan-kekerasan simbolik seperti itu, kekerasan-kekerasan verbal seperti itu, sangat tidak patut ulang. Sangat tidak patut Anda lakukan. Karena Anda cuma dipinjamkan kedaulatan dari rakyat. Karena rakyat memegang kedaulatan. Rakyatlah pemilik kedaulatan. Konsepnya yang dijungkir balikan oleh Undang-Undang Dasar 2002. Sehingga pemegang kedaulatan ini menjadi partai politik. Di situ kesalahan besarnya. Pemilik memberikan kekuasaan kepada partai politik menjungkir balikannya. Kenapa pemilik menyerahkan kepada partai politik? Karena konstitusinya begitu. Lalu kemudian partai politik memberikan kepada presiden dengan timnya, dan ternyata terjadi kekerasan simbolik. Dan kekerasan kriminalnya juga ada. Korupsi. Dan ada lagi kekerasan simbolik lain. Tahu nggak apa? Coba Angga tebak apa kira-kira? Saya tebak ya, nggak usah ditebak ya, saya kasih tahu aja ya. Kasih tahu aja. Di tengah yang namanya hutang begitu tinggi, Anda bermewah-mewah. Di tengah yang namanya hutang demikian tinggi gitu ya, yang luar biasa, yang dalam APBN 2025 saja bayar bunganya 500 sekian triliun, cicilannya 800 sekian triliun, sehingga bayar sekitar 1.300 triliun gitu ya. Itu Anda menggunakan segala sesuatu serba mewah. Glamor. Lalu kemudian Anda bilang, ini karena pajak kurang, jadi kita kayak gini. Coba kekerasan simbolik berapa kali itu? Kekerasan simbolik, kekerasan verbal berapa kali itu? Nah ini yang sesungguhnya, maaf pendengar Rasil, maaf pemirsa Rasil TV, kalau kita bulan puasa ngomong kayak gini, ini dalam rangka wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan dalam rangka apa-apa. Jadi kalau nanti ada yang nyinyir, nggak usah nyinyir, undang aja saya. Tapi kalau ada yang nyinyir pun itu sunatullah itu Bang. Bukan. Iya nggak apa-apa. Sunatullah memang pasti. Oh Rasulullah aja. Rasulullah bukan hanya sekedar dia nyinyirin, dihina bahkan. Tapi kita tetap perintahnya seperti Musa dan Harun menghadapi Fir'aun, perintahnya tetap baik-baik. Nah, sekarang kita karena kita tidak punya sarana untuk bicara dengan penguasa, sarana kita adalah media massa, maka kita ngomong lewat media massa, kita sampaikan lewat media massa. Mudah-mudahan media massanya juga nggak dikirimin itu pala kucing. Nggak dikirimin bangkai tikus, nggak dikirimin. Soalnya gini Bang Ihsanuddin, udah ada yang wanti-wanti, Rasil hati-hati, ntar ada yang ngirim paket. Soalnya ada Bang Ihsanuddin di situ katanya. Masya Allah lah. Loh, makanya saya sebelum dikirimin paket, saya minta maaf duluan kan Angga. Siap. Saya minta maaf duluan dan saya bilang saya begini dalam rangka kebaikan, dalam rangka mencegah kemungkaran. Dan kalau tidak terima omongan saya di media massa, kan saya bilang berkali-kali, lebih dari jari tangan saya dan jari kaki saya. Siap. Silakan undang Ihsanuddin Nursi. Ihsanuddin Nursi tidak minta bayaran, tidak minta jabatan gitu. Mantap. Ulang, tidak minta bayaran, tidak minta jabatan. Begini konsepnya, ayo. Mau nggak gitu. Tidak ada tapi lo jangan malu ketika gue tunjukin kesalahan lo gitu. Gitu. Itu contohnya. Yang paling terakhir adalah kekerasan verbal itu di tengah hutang tinggi, beban biaya bunga tinggi, beban cicilan tinggi, Anda tetap hidup bermewah gitu ya.
Dan Anda bilang, ya karena itu kita butuh pajak tambahan yang luar biasa, dan karena tax ratio kita masih rendah. Gitu. Jadi kekerasan simbolik kayak gitu terus terjadi. Itulah yang saya sebut sebagai bagian dari 7I. Diindoktrinasi kita, gitu ya. Kemudian dan diintimidasi, gitu. Untuk memperbaiki fiskal. Padahal fiskalnya sekarang, gaji aja belum dibayar. Gaji belum, enggak saya sih medianya baru tahu sekarang. Saya sudah dengar dari sebelum bulan puasa bahwa sejumlah pegawai, bahkan sejumlah teman-teman saya yang jadi pejabat tinggi itu menyebutnya begini, gue udah makan tabungan nih buat biayain katanya. Ya sampai ada yang posting, ini salah satu efek dari Danantara katanya. Ya itu karena relokasi anggaran mengakibatkan kayak gitu. Itu yang menunjukkan bahwa Danantara itu tidak serta-merta bisa beroperasi dengan kekuatan begitu. Ini sudah penuh dengan ambisius untuk melakukan A dan B dengan nilai proyek sekian belas triliun gitu. Itu ya curhat orang perbankan loh, Bang. Iya, curhat. Itu ya saya sih nggak peduli siapa yang curhat, saya pasti saya mendapatkan fakta konkret teman-teman saya yang pada pejabat itu, ini gue udah makan tabungan nih. Untuk membiayai operasional, makanya kemudian Presiden sampai menyatakan saya bangga sejumlah menteri belum bayar gaji, tapi mereka tetap bersemangat bekerja gitu, kan gitu. Nah, itu kan ada kontradiksi itu kata-kata itu. Ada kontradiksi di situ di dalamnya, dan ada kekerasan verbal di situ gitu loh. Kekerasan verbalnya apa? Lewat program. Jadi kekerasan verbalnya, kekerasan simboliknya lewat program. Itu yang saya bilang bahwa pentingnya ngebangun program. Pentingnya membangun perencanaan, pentingnya membuat agenda aksi berbasis pengetahuan, berbasis penelitian. Jadi knowledge based policy gitu ya, knowledge based policy, satu kebijakan berbasis pengetahuan, satu kebijakan berbasis data itu harus dilakukan, nggak bisa enggak. Sama seperti Pertamina, misalnya ngasih kerjaan ke Telkom soal bagi hasil atas penggunaan My Pertamina itu gitu, yang per mobil digunakan keuntungan bagi Telkom Rp15 yang kemudian hasilnya nggak karu-karuan gitu. Sama seperti Cortex gitu misalnya, yang ternyata tidak bisa digunakan dalam rangka pendaftaran sistem administrasi perpajakan, yang biayanya lebih mahal dari membangun DeepSeek gitu. Jadi artinya kalau kita balik lagi ke Danantara dalam konstruksi kayak gitu, nah di sini ada problematik bukan cuma sekedar orang. Kita problem tadi kita bilang kita belanja nih, kita belanja dengan menghadirkan 3 orang. Ada nggak analisis cost benefit analysis ratio-nya, analisis manfaat benefit rasio dari kehadiran mereka nih, manfaatnya apa nih? Mana lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya gitu. Dihitung kayak gitu gambarannya. Manfaatnya apa, mudaratnya apa, hitung-hitungan kayak gimana gitu. Saya sih yakin nggak ada. Mereka kan itu kan terjemahannya jadi begini ya, terjemahannya berarti artinya terjemahannya begini. Itu artinya mereka yang mengelola Danantara, siapapun orangnya yang mengelola Danantara, dan itu berarti termasuk Dewan Pengawasnya, dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, dan dalam hal ini mereka yang memutuskan, dalam ini Presiden, itu tidak percaya diri atas kehadiran Danantara, sehingga harus pinjam kepercayaan dari orang lain, reputasinya harus pinjam. Dalam bahasa lain, Danantara tidak punya reputasi. Gimana tuh kalau terjemahannya begitu? Saya menggunakan format analisis contrario, posterior, dan a priori kita bikin analisis kayak gitu ya. Hasil begini. Dalam bahasa yang sederhana, kalau dibalikin ke dalam teori pertumbuhan, sudahlah
kita selesaikan dulu akar masalahnya. Yang akar masalahnya kita selesaikan tanpa menimbulkan masalah. Jadi seperti pegadaian dong, menyelesaikan masalah tanpa masalah, gitu. Tapi bukan berarti kita nggak gadaikan, berarti Danantara dalam konstruksi menyelesaikan masalah dengan masalah dong, gitu. Iya. Aduh, ini Bang Ihsanuddin kita belum menyeret ke IHSG yang sempat jadi candaan presiden dan menteri, gitu ya, masalah Danantara. belum. Tapi nanti lagi lah itu. Soalnya nih waktunya udah makin mepet nih, kita belum ke Amerika nih ya. Udah, nggak, artinya kita belum berangkat kemana-mana, udah ke Danantara aja kita. Nggak, karena ini tadi dia punya, dalam analisis saya, dia ada aspek makro, dia ada aspek mikro. Begitulah Temasek, begitulah Hasanah, begitulah CIC. Jadi kita harus ngelihat aspek makronya, kita harus aspek mikronya. Dan dia agregasinya harus konsisten, menumbuhkan bahwa memang tujuannya, gitu ya, tujuannya dalam rangka melahirkan harkat martabat. Dan harkat martabat tanpa perlu harus meminjam reputasi pihak lain, gitu loh. Itu. Jadi jangan Anda menampilkan harkat martabat Anda dengan meminjam reputasi orang lain. Jadi jangan Angga tampil penuh percaya diri, tapi sebenarnya Angga penuh percaya diri karena pinjaman. Sama seperti misalnya Anda menggunakan mobil Bentley, gitu ya, Angga. Tapi Angga sebenarnya mobil Bentley-nya minjam. Iya. Belum lunas. Anda, contohnya begitu. Sorry Angga ya, maaf ya. Okay. Maaf banget, maaf. Tidak bermaksud apa-apa. Saya cuma ingin mengatakan reputasi yang dipinjam itu rapuh. Gitu. Nah, itu. Reputasi yang dipinjam itu rapuh. Nah, balik itu. Nah, itu kayak gitu ngelihatnya. Nih, lagi-lagi nih orang nyinyir banget sih. Gitu. Enggak kok, nggak nyinyir, cuma ngasih tahu aja bahwa ternyata orang Indonesia masih tetap punya mental terjajah kok. Gitu. Orang Indonesia masih tetap punya mental terjajah. Ini kan gambaran mental terjajah. Gitu. Loh, saya pernah melakukan ini, Angga, soalnya. Itu makanya nama saya pernah masuk dalam Panama Papers. Itu makanya dalam era Abdurrahman Wahid saya pernah dipercaya untuk bernegosiasi dengan pihak internasional dan saya menang gitu. Iya. Saya menang dalam negosiasi itu gitu, dengan pihak-pihak tertentu gitu. Jadi saya ngomong begini sekali lagi juga dengan pengalaman dan pengetahuan. Saya kira soal Danantara nggak usah kita kaitkan dengan IHSG dengan nilai tukar yang masih terseok-seok ya, karena habis waktunya. Iya, betul. Kita pindah dulu ke pertanyaan Angga tentang Donald Trump yang digugat gitu ya, digugat oleh Voice of America, banyak, digugat oleh yang namanya lembaga pendidikan federal, gitu ya. Istilahnya PGRI-nya. Iya. Sebenarnya konsepnya sederhana. Donald Trump ingin mengoptimalkan penggunaan ChatGPT. Donald Trump ingin mengoptimalkan ChatGPT. Dengan ChatGPT, cost menjadi turun untuk pendidikan di federal. Dan karena itu dia cabut. Yang kedua, Donald Trump ingin menggunakan ChatGPT untuk penggunaan tenaga-tenaga di Voice America. Karena itu ditarik. Yang satu-satunya yang tidak punya relasi dengan ChatGPT adalah soal USAID, gitu ya. Soal bantuan Amerika untuk pembangunan, gitu ya. Itu tidak. Jadi ini gagas tentang mengefisienkan anggaran, yang tujuannya dalam rangka memperbaiki kinerja anggaran sana. Yang paling menarik adalah pada saat yang sama, Donald Trump membeli perusahaan semikonduktor Taiwan, Taiwan Semiconductor Corporation, senilai 100 miliar US dollar. Itu disebabkan oleh Donald Trump sadar bahwa Taiwan Semiconductor Corporation ini adalah produsen semikonduktor yang demikian hebat gitu ya, dan menguasai pangsa pasar
menurut data dari beberapa media asing yang saya baca, sekitar 90%. Jadi kalau saya baca dari beberapa media asing. Merek apa tuh? Makanya sampai dibeli. Nah, artinya ya kalau Anda baca Blue Sky, saya nggak baca X, saya bacanya Blue Sky. Ngerti ya Pak Angga ya? Iya. Iya, saya bacanya Blue Sky gitu. Kan isinya itu semuanya maki-maki. Maki-maki, bahkan disebut siapa-siapa orangnya. Dari mulai Kennedy, Marco Rubio, Peter Hegseth, semua orang-orang Donald Trump yang perilakunya fasis, yang mengutamakan kekuatan, maaf nih, kekuatan Kristen Protestan gitu ya, itu dimaki habis dan karena mereka menganggap mengunggulkan posisi tadi Kristen Protestan itu di situ. Yang saya bilang American Crusader-nya si Peter Hegseth itu gitu pada tahun 2000 yang dia tulis di situ. Wah, itu kalau di Blue Sky itu enak bacanya tuh. Kalau di X sudah nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. Tapi kalau di Blue Sky itu wah dahsyat gitu. Postingan protes itu di mana-mana itu. Di Blue Sky itu. Dan kalau kajian teorinya kita bacanya di berbagai media lagi. Salah satunya baca tentang bagaimana Paul Krugman itu ngebuka habis-habisan tentang kebijakan yang salah gitu. Itu juga menarik lagi. Tapi dia sudah tidak lagi ada di New York Times gitu. Dia bikin ini sendiri gitu. Itu saya ikuti. Poinnya adalah Amerika sedang mencari pola baru dari upaya mempertahankan hegemoni melalui restrukturisasi pemerintahannya. Dan yang menarik, salah satu menariknya adalah ketika Inggris mengundang 30 negara NATO, tetap saja yang hidup adalah konsepnya Donald Trump. Padahal dari 30 negara yang diajak bicara oleh Inggris dalam rangka dukungan terhadap Ukraina, Amerika tidak hadir, Amerika diam saja. Amerika tetap dengan konsep damainya. Dan itu diterima. Menarik, jadi artinya kita nggak bisa, itu makanya saya bilang, ini formatnya Donald Trump mempertahankan hegemoninya di dunia. Mempertahankan hegemoni Amerika di dunia melalui inward looking, melalui restrukturisasi Amerika yang tercermin pada anggarannya. Termasuk nanti soal NATO, buktinya NATO sampai kayak gitu. Nanti soal yang namanya di Badan Kesehatan Dunia, termasuk di WTO gitu. Dan sampai akhir sekarang belum kejelasan apakah pandemi yang direkayasa itu akan muncul tahun ini apa enggak gitu. Kan 2020 sudah jelas gambarannya gitu ya. Kemarin direkayasa sebagaimana tulisan saya gitu ya. Makanya saya orang yang tidak mau menyetujui gerakan pandemi itu gitu. Termasuk yang namanya pandemi treaty yang seharusnya muncul dan mereka menekan seluruh dunia melalui industri farmasi. Dan itu juga tidak mau dikendaki oleh Trump. Dalam bahasa lain, kalau saya ngambilnya secara politik, demikian ini dahsyat luar biasa, Angga. Dalam bahasa lain, konflik antara Republik dengan Demokrat itu digelar di panggung internasional. Itu yang dilihat. Dalam bahasa lain ternyata dunia hanya dikelola oleh dua partai politik ini. Kalau ngambil singkatnya begitu, enggak? Dikelola oleh Republik dan oleh Demokrat. Kali ini Republik dengan pendekatannya Donald Trump itu kayak gini pendekatannya. Sementara kemarin Biden kayak gitu mengelolanya gitu. Begitu juga waktu Obama. Nah, kalau begitu gitu ya, akhirnya ketemu simpulannya. Pantas aja dunia tidak pernah merasa tentram damai. Ternyata mastermind-nya karena konsepnya begitu. Konsepnya memang bukan dalam rangka mencari, walaupun mereka menjualnya peace, prosperity, and stability, tapi sesungguhnya kedamaian dalam kesamaan kedudukan dan penghormatan satu sama lain gitu ya. Sebenarnya tidak terjadi karena pendekatannya pasti pendekatan militer. Pendekatannya pasti pendekatan tekanan keuangan, tekanan macam-macam di situ. Nah, protes yang ada di Amerika internal itu termasuk soal imigrasi, ya kan istilah mereka, immigration and custom enforce, penegak kebijakan imigrasi dan custom bea cukai gitu. Deportasinya juga gila-gilaan. Nah, deportasi gelombang kedua sudah terjadi yang walaupun
mereka yang itu seperti kasus Mahmud Khalil sudah menciptakan protes dari masyarakat Kolombia karena Kolombia ditahan anggarannya. Jadi sebelum kasus penahanan anggaran itu federal, Kolombia adalah salah satu universitas yang anggarannya ditahan oleh Donald Trump karena melakukan protes terhadap Israel gitu. Kasusnya kasus Mahmud Khalil. Jadi mahasiswanya banyak yang memprotes kebijakan-kebijakan Amerika dalam dukungannya terhadap Benjamin Netanyahu. Nah, di situ bisa kita lihat ternyata Amerika adalah pendukung genosida. Itu. Amerika adalah negara yang banyak melakukan pekerjaan militer yang menimbulkan kematian dan selalu berteriak hak asasi manusia gitu kan ngelihatnya. Iya. Makanya ketika Duterte diadili di ICC, segera serta-merta Duterte menggelar tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh berbagai negara maju dan ICC tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Duterte dianggap sebagai melanggar hak asasi manusia, karena itu dianggap sebagai penjahat hak asasi manusia gitu. Dan ICC kemudian terdiam 1000 bahasa. Nah, itulah saya sebut betapa yang namanya Barat menggunakan multiple standar. Saya kira begitu Angga pembicaraan kita. Sayang sekali waktunya sudah habis ya Bang Ihsanuddin ya. Waktunya maaf ya kepanjangan ya. Bang Ihsanuddin semoga selalu sehat ya. Ceritanya jadi panjang. Ini Selasa terakhir di Ramadan. Di hari terakhir Selasa bulan Ramadan ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan puasa kita kali ini puasa yang jauh lebih baik dibanding puasa-puasa sebelumnya dan diterima di sisi Allah. Amin. Sehingga dicatat sebagai ibadah yang akan menambah timbangan kebaikan dan mengurangi timbangan keburukan. Amin. Sehingga pada saat yaumil hisab kita mendapatkan syafaat dan kita mendapatkan ampunan. Sebagian doa kita yang kita baca selama bulan Ramadan adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kita kemudian meraih kemenangan di hari akhir nanti karena Selasa depan sudah statusnya sudah 2 Syawal 1446. Insyaallah. Maka saya mohon maaf kepada seluruh pendengar Rasil, seluruh pemirsa Rasil TV. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.